apa ya, mental health seorang startup gitu. Karena itu kan poin penting juga bagi kami untuk di inkubator ya gitu, untuk bisa melakukan pekerjaan kami dengan baik, kemudian menjadikan mereka gitu to the top gitu, dan kami di bawah ikut bersorak. Selamat gitu. Gimana? Jadi betul yang Ibu bilang itu, semua itulah tergantung daripada mentalnya seorang entrepreneur. Nah, kembali lagi ke visi daripada seorang entrepreneur itu dalam menjalankan perusahaannya. Itu satu. Tapi bukan hanya sekedar membuat visi saja, tapi mental yang saya maksudkan di sana bagaimana si entrepreneur ini, individunya harus memegang komitmen dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, artinya apa? Kalau memang seorang entrepreneur itu ingin mengembangkan usahanya, maka dia harus memprioritaskan segalanya untuk perusahaan dan semuanya harus terdata sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian mereka juga melakukan pemetaan tersendiri dalam artian menyiapkan blue book-nya untuk jangka pendek, menengah, dan panjangnya. Jadi kalau nggak nyiapin, ntar blubuk tenggelam. Tenggelam, betul. Nah, dari sini juga harus ada pemisahan dana yang dipergunakan. Banyak entrepreneur itu menggabung dananya sehingga mereka keasikan melakukan pengeluaran secara pribadi. Kemudian mereka juga ada banyak yang tidak peduli dengan perusahaannya. Artinya seperti yang Ibu bilang tadi, mereka dapat dana hibah 200 juta, kemudian kebutuhan yang mereka butuhkan itu hanya 100 juta, 200 juta mereka langsung pakai secara pribadi. Kalau menurut saya itu adalah sebuah mental di mana mereka hanya mementingkan individunya dia itu sendiri. Seharusnya itu diberikan ke perusahaan lagi sehingga mereka bisa melakukan development yang jauh lebih besar untuk perusahaannya. Padahal mereka tahu loh, perusahaan yang besar itu nantinya akan menghasilkan berlipat-lipat ganda yang akhirnya juga untuk mereka. Artinya di sini ada sebuah kesabaran. Entrepreneur itu kadang tidak sabar, ada dana langsung eksekusi untuk pribadi. Harusnya ditanam dulu deh di perusahaannya itu sehingga perusahaan itu bisa berkembang. Habis itu baru dinikmati nanti hasilnya. Jadi kembali lagi semua ke mental itu. Jadi mentalnya seorang individu entrepreneur itu yang bagaimana? Komitmennya sejauh mana? Kalau di Bali Pure sendiri, itu kalau saya konsepnya sebagai seorang pemilik di sini, itu saya digaji. Jadi saya mengambil gaji yang sudah ditentukan sesuai dengan profit yang didapatkan. Dan 100% sisanya itu hanya untuk pengembangan Bali Pure. Jadi kenapa kami mampu bisa dengan modal 300.000 bisa mengembangkan dalam jangka waktu 5 tahun itu udah di angka sampai miliaran. Bisa kita gunakan untuk membeli lahan sendiri, kita bisa buat kantor sendiri, pabrik sendiri, dan bahkan kita terus melakukan pembangunan untuk pengembangan usaha. Saya cukup makan gaji saja. Bisa saja saya ngambil profit yang didapatkan oleh perusahaan dan kelihatan saya itu wah gitu. Tapi buat apa? Saya maunya itu nanti di saat perusahaan ini sudah mendapatkan profit yang cukup untuk dibagi, baru kita ambil di sana. Ibaratnya seperti kita menanam pohon. Jadi jangan sampai pohon itu baru bercabang, daunnya udah dimakan, apalagi batangnya, apalagi dicabut, mati. Jadi kita pupuk dulu deh, biarkan dulu dia berkembang. Setelah besar, baru kita panen. Nah ini mental isi entrepreneur, mau nggak begitu bersabar menunggu dan mau nggak komitmen. Kalau ketemu orang yang begitu, saya yakin kok semua entrepreneur itu pasti sukses. Saya yakin. Karena saya mengalami sendiri modal 300.000 pun bisa. Apalagi yang dapat ratusan juta ya kayak gitu. Semua kembali lagi ke komitmen dan mental. Berarti ini ada tentang visi, komitmen, mental. Ya. Jadi ada 3 itu yang harus diperhatikan. Kalau dari visi, komitmen dari Bali Pure sendiri untuk kearifan lokal seperti apa? Kalau kearifan lokal kita yang pertama, kalau dari Bali Pure 20% profit yang kami dapatkan itu untuk social project. Jadi 10%-nya kita pergunakan untuk menyekolahkan anak-anak kurang mampu, itu dari SMP, SMA, dan bahkan sampai ke jenjang perkuliahan. Kemudian yang sisanya itu juga kita melakukan kunjung ke desa adat, karena kita melakukan kita sadar bahwasanya desa adat juga berperan penting dalam menjaga energi di
tempat kami berusaha. Mereka juga butuh dana untuk melakukan upacara dalam stabilitas energi yang ada di desa ini. Dan itu kita wajib juga untuk mempunyai ke sana. Jangan pernah bilang bahwasanya Balityur aman, nyaman, energinya positif, itu terjadi tiba-tiba, tidak. Itu semua butuh proses. Bagaimana desa itu menjaga konsep Tritekarami. Nah, kita harus juga ikut di sana. Jadi kita juga donasikan atau mempunyai juga ke desa adat, dan selain itu kita juga rutin menyalurkan bantuan ke masyarakat. Biasanya setiap ke 6 bulan sebelum galungan kita menyalurkan sekitar 40 paket sembako ke masyarakat yang kurang mampu. Nah, setiap tahun biasanya kita melakukan event untuk konsep cinta lingkungan. Jadi salah satu konsep yang kita sudah buat dulu adalah Bumi Kita. Jadi kita mengundang sekitar 60 anak-anak di desa sekitar. Kita berikan seragam, kita berikan alat-alat tulis, konsumsi, kemudian kita edukasi mereka untuk mencintai lingkungan dan agar tidak membuang sampah plastik sembarangan, sehingga lingkungan kita bersih dan terbebas dari polusi. Jadi kalau bukan anak-anak atau generasi yang saat ini diajarkan, lalu siapa lagi? Karena orang tua itu udah mentok, kita edukasi udah mental. Jadi hanya anak kecil yang bisa kita edukasi, yang masih kosong itu. Jadi berarti konsep Tritekarami itu ya? Ya, itu kita jalankan. Oke, nice. See you on the top ya. Thank you.